sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi dua, latar belakang sama tujuan. Untuk latar belakang, pajak penghasilan Badan PPh Badan merupakan salah satu pilar utama perpajakan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap badan usaha yang memperoleh penghasilan untuk membayar pajak dalam lingkungan bisnis yang didominasi oleh globalisasi dan digitalisasi. Pemahaman yang komprehensif terhadap PPh Badan tidak hanya wajib untuk kepatuhan tetapi juga penting untuk perencanaan pajak yang efisien. Yang kedua ada tujuan. Tujuan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mengidentifikasi landasan hukum dan teori PPh Badan. Landasan hukum pajak penghasilan PPh Badan di Indonesia berasal dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP serta peraturan turunnya seperti peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2002. Teori dasar PPh Badan. PPh Badan didasari pada teori kemampuan membayar, di mana pajak dikenakan sesuai penghasilan yang diperoleh badan usaha. Sebagai penambahan kemampuan ekonomi, teori ini menekankan keadilan horizontal dan vertikal dengan subjek pajak mencakup badan dalam negeri serta badan luar negeri melalui bentuk usaha tetap BUT. Yang kedua, menganalisis data pajak yang dibutuhkan. Data pajak utama untuk analisis PPh Badan mencakup laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi menjadi laporan fiskal, penghasilan bruto, biaya yang dapat dikurangi, serta koreksi fiskal positif dan negatif untuk menghitung penghasilan kena pajak PKP. Analisis ini memerlukan data SPT tahunan PPh Badan, termasuk PPh pasal 25 sama PPh pasal 29 yang telah dipotong atau dipungut serta peredaran bruto untuk menentukan tarif final, misalnya 0,5% jika di bawah 4,8 miliar. Yang ketiga, mendeskripsikan secara kuantitatif metode perhitungan PPh Badan dengan ilustrasi data. Metode perhitungan PPh Badan mengikuti rumus penghasilan kena pajak PKP sama dengan total penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian fiskal diikuti penerapan tarif efektif 22% atau variasi berdasarkan omset. Untuk menghasilkan PPh terutang, tarif umum 22% berlaku pasca UU HPP dengan fasilitas pasal 31E 11%, 50% dikali 22% untuk PKP dari omset hingga 4,8 miliar dan kombinasi untuk omset 4,8 miliar sampai 50 miliar. Selanjutnya ada mekanisme perhitungan PPh Badan. Alur perhitungannya yaitu laba komersial atau berdasarkan SAK, rekonsiliasi fiskal atau koreksi positif dan negatif, penghasilan neto fiskal, kompensasi kerugian atau maksimal 5 tahun, penghasilan kena pajak atau PKP, PPh terutang atau menerapkan fasilitas tarif jika memenuhi syarat, PPh kurang atau lebih bayar, atau PPh terutang dikurang kredit pajak atau PPh pasal 25. Selanjutnya prosedur pelaporan SPT tahun PPh Badan 1771. Yang pertama ada persyaratan dan dokumennya antara lain laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi yang telah diaudit. Yang kedua ada penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga ada nominatif biaya. Yang keempat ada bukti potongan pajak dari PPh pasal 22, 23 dan 24. Selanjutnya ada bukti pembayaran PPh pasal 25. Dan terakhir ada NPWP dan sertifikat elektronik. Serta ada formulir SPT tahunan PPh Badan. Yang pertama ada formulir 1771 yaitu induk SPT. Yang kedua ada lampiran 1, perhitungan penghasilan neto fiskal. Yang ketiga ada lampiran 2, perhitungan PPh terutang. Yang keempat ada lampiran 3, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Yang kelima ada lampiran 4,
Perhitungan kompensasi kerugian. Yang ke-6 ada lampiran 5, dasar pemegang saham atau pemilik modal. Yang ke-6 ada lampiran khusus, yaitu jika ada transaksi khusus. Selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan tentang SPT tahunan formulir 171. Pajak penghasilan wajib pajak badan. Nah, yang pertama adalah NPWP. Nomor NPWP-nya adalah 07883 602 3905 000. Nama wajib pajaknya yaitu PT Abdul, jenis usaha dagang. Nomor telepon 0361 223344. Periode pembukuan 2019 sampai dengan 2020. Ini hanya untuk perumpamaan. Nah, selanjutnya adalah formulir selanjutnya adalah pembukuan atau laporan keuangan, yaitu cukup disilang saja, tidak diaudit. Untuk nama kantor, akuntan publik, NPWP kantor, akuntan publik, nama akuntan publik, NPWP akuntan publik, nama kantor konsultan pajak, NPWP kantor konsultan pajak, nama konsultan pajak, dan NPWP konsultan pajak itu dikosongi saja, tidak perlu diisi. Selanjutnya adalah kolom pertama adalah kolom A, penghasilan kena pajak. Yang pertama adalah penghasilan yaitu fiskal, berjumlah Rp174.650. Yang kedua adalah kompensasi kerugian fiskal, itu kosong karena tidak ada. Yang ketiga adalah penghasilan kena pajak, yaitu berjumlah Rp174.650. Selanjutnya adalah kolom B, PPh terutang. Yang keempat adalah PPh terutang. Pilih salah satu sesuai dengan kriteria wajib pajak. Yang pertama adalah, kalau misalnya, dan yang A adalah tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf BX angka 3. Yang B adalah tarif PPh PS 17 ayat 2BX angka 3. Yang C adalah tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, pajak yang diperlihatkan adalah yang sesuai dengan PPh terutang adalah yang C, yaitu tarif PPh pasal 31E ayat 1 dengan jumlah Rp24.451. Yang kelima adalah pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu. Nah, karena PPh-nya nggak ada atau kredit pajak luar negeri nggak ada, jadi dikosongi saja. Selanjutnya nomor 6 adalah jumlah PPh terutang, yaitu adalah jumlah nomor 4 dan nomor 5, yaitu Rp24.451.000. Selanjutnya adalah kolom kredit pajak yang C. Nah, ini selanjutnya adalah nomor 7. PPh ditanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri, itu kosongi saja. Yang B adalah dan 8, selanjutnya adalah A, dibagi dengan 3 bagian. Yang pertama adalah A, kredit pajak dalam negeri, itu dikosongi saja. Dan yang B, kredit pajak luar negeri, itu kosongi saja karena pajaknya tidak ada. Dan yang C pun demikian, jumlahnya dari PPh dari A tambah B, itu cukup dikosongi saja. Selanjutnya nomor 9, dibagi dengan 2 pembagian. Yang pertama adalah A, PPh yang harus dibayar sendiri, atau B, PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Nah, yang cukup disilang adalah yang B, karena ada kredit pajak yang harus dipotong, itu yang B, bukan dibayar sendiri, yaitu jumlahnya Rp20 juta. Selanjutnya adalah nomor 10, PPh yang dibayar sendiri, dibagi menjadi 2, yaitu PPh pasal 25 bulanan yang itu diisi dengan Rp20 juta, dan yang B, STPP pasal 25 hanya pokok pajak, itu tidak perlu diisi. Dan yang C adalah jumlah 10A dan 10B, itu hanya Rp20 juta. Selanjutnya adalah kolom PPh dikurangi atau lebih bayar. Nah,
Nomor 11 selanjutnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama A, PPh yang dikurang bayar atau PPh pasal 29. Atau yang B, PPh yang lebih dibayar atau PPh pasal 28A. Nah, kita cukup menghilangkan yang di A aja, yaitu dengan nominal Rp4.451. Yang ke-12, PPh yang dikurang dibayar pada angka 11. Disetor tanggalnya, nah ini tanggalnya kita pintor, yaitu tanggal 23/08 bulan 3 Maret 2020. Dan yang ke-13, PPh yang lebih dibayar pada angka 11. Mohon ini ada pilihan yang A pertama diinstruksikan, yang beda diperlukan dengan pajak. Ini cukup dikosongkan saja. Selanjutnya adalah formulir kedua. Kolom 1 adalah E, angsuran PPh pasal 25 tahunan berjalan. Nomor 14 yaitu dibagi menjadi 7 bagian. Yang A pertama, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran ialah Rp174.650. Yang B, kompensasi kerugian fiskal. Diisi dengan lampiran khusus 2A jumlah kolom 9, itu cukup dikosongi saja. Yang C, penghasilan kena pajak, yaitu kolom penjumlahan dari pengurangan dari kolom 14A dikurangi 14B, yaitu Rp174.650. Yang D adalah PPh perutang. Tarif PPh dari bagian B nomor 4 kali 14C, yaitu adalah dengan jumlah Rp21.831.250. Yang E, kredit pajak per tahun pajak yang lalu lintas, penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, itu cukup dikosongi saja karena tidak ada. Yang F adalah PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu dari hasilnya tuh dari perhitungan kolom 14D dan pengurangan 14E, yaitu Rp21.831.250. Yang G adalah selanjutnya PPh pasal 25, yaitu 1 kali 12 kali 14F, yaitu Rp1.819.271. Selanjutnya adalah kolom F, PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Yang 15 adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama A, PPh final, diisi dengan formulir 1.714 jumlah bagian A kolom 5, yaitu dengan jumlah 2.500.000. Yang B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan bruto, isi formulir 1.714 jumlah bagian B kolom 3, cukup dikosongi saja. Selanjutnya kolom G, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, yaitu ada 16 dengan 2 kolom. Yang pertama adalah ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country, wajib melampirkan lampiran khusus 3A, 3A1 dan 3A2 buku petunjuk pengisian SPT. Yang kolom kedua adalah tidak ada transaksi hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan produk negara tax haven country, itu cukup dikosongi saja. Selanjutnya adalah H, lampiran. Selain lampiran 1711, 1712, 1713, 1714, 1715 dan 1716 bersama ini melampirkan pula, yaitu surat setoran pajak lembaran ketiga PPh pasal 29, laporan keuangan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, perhitungan kompensasi kerugian fiskal, daftar fasilitas penanaman modal, daftar cabang utama perusahaan, surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 26 ayat 4, perhitungan PPh pasal 26 ayat 4, kredit pajak luar negeri, surat kuasa khusus, rincian jumlah peredaran dan pembayaran PPh final PP 46 per 2013 per masa pajak dari masing-masing tempat usaha.
dan pernyataan dengan menyadari sepenuhnya dengan segala akibat termasuk sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan bahwa apa yang telah diberitahukan di atas berusaha lampirannya yang benar, lengkap dengan jelas, itu sudah diisi dengan tanda silang wajib pajak, terus disusul dengan kota tempat ditandatangannya yaitu Bekasi dengan tanggal 30 bulan Maret 2020, dan disertai tanda tangan dan cap perusahaan, dan di bawahnya adalah ada nama lengkap dan atau pengurus kuasa yaitu Nadine dengan NPWP 012121111901000. Halaman ketiga, lampiran 1711. Lampiran pertama, identitasnya tetap sama dan yang pertama adalah uraian. Nomor 1 adalah penghasilan neto komersial dalam negeri. Yang pertama adalah peredaran usaha dengan nominal Rp2.400.000.000. Yang kedua adalah harga pokok penjualan adalah Rp1.790.000. Yang ketiga adalah biaya usaha lainnya dengan jumlah Rp471. Yang keempat adalah penghasilan itu dari usaha, dari penghitungan dari 1A dikurangi 1B dikurangi 1C, yaitu menghasilkan 100 juta rupiah. Yang kelima selanjutnya adalah penghasilan dari luar usaha, yaitu 15 juta. Dan yang keenam, biaya dari luar usaha itu karena tidak ada, jadi dikosongi saja. Selanjutnya adalah yang ketujuh, penghasilan itu dari luar usaha, yaitu perhitungan dari 1E dikurangi 1F, yaitu dengan jumlah 15 juta. Nah, jumlahnya terakhir adalah jumlah dari total 1D ditambah 1G, yaitu dengan nominal Rp153.900.000. Nah, penghasilan untuk komersial luar negeri itu diisi dari lampiran khusus 7A kolom 5. Itu kosongi saja karena tidak ada. Nah, selanjutnya ada jumlah penghasilan yaitu komersial dari perhitungan 1H ditambah 2, yaitu adalah Rp153.900.000. Selanjutnya adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak ialah 15 juta. Selanjutnya adalah penyesuaian fiskal positif. Yang pertama adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota, yaitu dengan nominal 2 juta. Pembentukan atau pemukulan dana cadangan, yaitu dengan nominal 2.500.000. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, yaitu dengan jumlah 16 juta rupiah. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan, yaitu Rp0. Selanjutnya adalah harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan adalah Rp0. Pajak penghasilan ialah Rp750.000. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persetujuan firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham adalah Rp0. Sanksi administrasi adalah Rp500.000. Selisih penyusunan komersial di atas penyusunan fiskal adalah 2.500.000. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal adalah Rp0. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal adalah Rp0. Biaya yang ditanggung pengakuannya adalah Rp0. Penyusunan fiskal positif lainnya adalah 11.500.000 dan jumlah dari 5A sampai dengan 5I ialah totalnya adalah Rp35.750.000. Kolom selanjutnya adalah penyusunan fiskal negatif. Yang pertama adalah selisih penyusunan komersial di bawah penyusunan fiskal, selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal, penghasilan yang ditanggungkan pengakuannya, penyesuaian fiskal negatif lainnya, dan jumlah keseluruhannya adalah Rp0. Selanjutnya adalah fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto tahun ke 7A diisi dengan lampiran khusus 4A angka 75B, yaitu cukup dikosongkan saja dengan nominal Rp0. Selanjutnya adalah penghasilan neto fiskal, itu dengan perhitungan dari 3 kurangi 3
3 kurangi 4 ditambah kolom 5E dikurangi kolom 6E dikurangi kolom 7B sama dengan adalah 174.650.000 rupiah. Selanjutnya adalah lampiran 2 17112. Data diri tetap sama. Dan perinciannya adalah pembelian bahan atau barang dengan cadangan adalah dengan jumlah 1.780.000 rupiah. Gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya dengan jumlah 229.750.000 rupiah. Biaya transportasi adalah 0 rupiah. Biaya penyusunan dan amortisasi dengan jumlah 35 juta. Biaya sewa ialah 28 juta. Biaya bunga pinjaman, biaya sehubungan dengan jasa, biaya piutang tak tertagih dan biaya royalti adalah 0 rupiah. Biaya pemasaran atau promosi adalah 10 juta rupiah. Biaya lainnya ialah 168 juta 350.000 rupiah. Persediaan awal adalah 40 juta rupiah. Persediaan akhir ialah 30 juta rupiah. Jumlah keseluruhan ialah dikurangi dengan potongan-potongan biaya lainnya ialah dengan menjadi 2.261.100.000 rupiah. Selanjutnya adalah lampiran 3 1.713. NPWP identitas tetap sama. Ini adalah kolom kredit pajak dalam negeri karena tidak ada, jadi kita cukup kosongan saja. Selanjutnya adalah lampiran 4 SPT tahunan pajak penghasilan. Dan PP final adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Identitas tetap sama, yaitu dan kolom pertama adalah bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBY atau SBN. Itu adalah dasar pengenaan pajaknya 12.500.000 rupiah dengan tarif 20% menjadi PPh perutang 2.500.000. Bunga atau diskonto obligasi, penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura, penghasilan usaha penyaluran atau dealer atau agen BBM, penghasilan pengalihan hak atas tanah atau bangunan adalah dasar pengenaan pajaknya 0, tarifnya 0, PPh terutangnya 0. Penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan, dasar pengenaan pajaknya adalah 5 juta rupiah, tarifnya adalah 0,1%, PPh terutangnya ialah 500.000 rupiah. Imbalan jasa konstruksi ialah pelaksana konstruksi, perencanaan konstruksi, pengawas konstruksi 0 rupiah. Perwakilan dagang asing, pelayaran penerbangan asing, pelayaran dalam negeri, penilaian kembali aktiva tetap, transaksi aktif yang diperdagang bursa 0 rupiah. Dan jumlah keseluruhan PPh terutang ialah 3 juta rupiah. Bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jenis penghasilannya adalah bantuan atau sumbangan, hibah, dividen, atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia, iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun, bagian laba yang diterima perusahaan modal Ventura dan dari badan pasangan usaha, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, yaitu penghasilan brutonya adalah 0 rupiah. Selanjutnya adalah lampiran kelima, formulir 171. Nah, SPT tahunan pajak penghasilan wajib dan ini tetap sama. Ini adalah bagian daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Karena pemegang sahamnya tidak ada, jadi cukup dikosongkan saja.
Bagian yang B adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Karena tidak ada, jadi cukup dikosongkan saja. Selanjutnya adalah lampiran ke-6, ada formulir 1116. Ini tetap sama, yaitu dengan bagian daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi adalah kolom cukup dikosongi saja karena tidak ada penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Bagian selanjutnya adalah daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, yaitu cukup dikosongi saja karena tidak ada daftar utang dari pemegang saham. Bagian selanjutnya adalah daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, itu cukup dikosongkan saja, sama. Itu saja. Sekian. Selanjutnya ada langkah-langkah pengisian SPT tahunan PPH Badan. Langkah-langkahnya antara lain login ke akun DJP online, lalu mengisi lampiran-lampiran, mengisi formulir induk, melakukan validasi, lalu submit dan mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Adapun batas waktu pelaporan yaitu 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau 30 April untuk tahun buku Januari Desember. Serta keterlambatan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000. Untuk yang terakhir ada kesimpulan dan saran. PPH Badan adalah instrumen pajak vital yang memerlukan ketelitian tinggi dalam proses perhitungan sistematis. Kehadiran fasilitas tarif menjadi insentif penting bagi usaha kecil dan menengah. Wajib pajak disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan. Secara rutin melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan dan memanfaatkan teknologi e-filing untuk efisiensi administrasi. Konsultasi dengan profesional pajak sangat dianjurkan untuk memastikan keakuratan perhitungan dan pelaporan demi kepatuhan perpajakan yang optimal. Sekian, terima kasih.